Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apifa Aulia Putri dengan NIM 244050.002. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu. Yang pertama, isu global, isu lingkungan, dan isu lokal. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang polusi sampah plastik terbesar dunia. Hal ini berdasarkan laporan peneliti yang berjudul A Local to Global Emissions Inventory of Microplastic Pollution yang diterbitkan di jurnal Nature, Senin, 4 September 2024. Laporan tersebut ditulis 3 peneliti dari University of Leeds, Inggris, yaitu Joshua W. Katem, Ed Cook, dan Kostasa Flis. Dari jumlah tersebut, para peneliti menemukan seluruh negara di kawasan Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Asia Tenggara menjadi kawasan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. India menjadi penyumbang emisi sampah plastik terbesar dengan jumlah 9,3 juta metrik ton per tahun. Jumlah ini setara hampir seperlima dari emisi plastik global. Emisi sampah plastik India ini lebih banyak dari 2 kali lipat dibanding Nigeria dengan 3,5 juta metrik ton dan Indonesia dengan 3,4 juta metrik ton per tahun. Yang membuat peneliti terkejut adalah turunnya produksi emisi sampah plastik terbesar di dunia. Tiongkok, negeri berjuluk tirai bambu ini berhasil menurunkan produksi emisi sampah plastik dari 5,8 juta metrik ton menjadi 2,8 juta metrik ton. PT Danareksa Research Institute menyebut 34,8% konsumsi plastik di Indonesia untuk kemasan. Penggunaan plastik untuk kemasan di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan penggunaan plastik untuk kemasan secara global, yaitu sebesar 31,26%. Sampah plastik di darat menempati urutan kedua jenis sampah terbesar di Indonesia sebesar 18,9%. Di laut, sampah plastik menjadi kontributor utama sampah laut sebesar 35,4%. Baik, setelah kita menonton video tersebut, isu global mengenai Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, merupakan masalah serius yang berdampak luas bagi secara lingkungan maupun sosial ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan solusinya. Jadi, penyebab dari isu tersebut yang pertama, konsumsi plastik sekali pakai yang tinggi. Banyak masyarakat menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong, sedotan, botol karena harganya murah dan terjangkau dan praktis. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. Di dalam masyarakat jarang ada pemilahan sampah, makanya sampah itu tidak didaur ulang. Ketiga, minimnya kesadaran masyarakat. Banyak orang belum sadar akan adanya sampah plastik dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, industri dan perdagangan. Produk kemasan dari sektor industri dan perdagangan, terutama makanan dan minuman, menyumbang banyak plastik. 5. Kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Peraturan tentang pembatasan plastik ada, tetapi masih kurang dalam penegakannya. Kemudian, apa dampak dari isu tersebut? Dampaknya yang pertama, pencemaran laut dan ekosistem. Sampah plastik mencemari laut, merusak habitat, dan membahayakan satwa laut seperti penyu, ikan, dan lainnya. Yang kedua, ancaman terhadap kesehatan. Mikroplastik yang masuk ke rantai makanan tersebut bisa membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Sektor perikanan, pariwisata, dan kesehatan bisa terkena dampak dari solusi plastik tersebut. Yang keempat, banjir. Sampah plastik menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir, terutama di kota-kota besar yang pertumbuhan pohon di kota itu minim. Kemudian, apa solusi dari isu tersebut? Solusinya yang pertama, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya menggunakan tas belanja, botol, dan wadah yang dapat dipakai ulang. Yang kedua, peningkatan edukasi dan kesadaran publik. Kampanye lingkungan di sekolah, media, dan komunitas. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti investasi pada sistem daur ulang dan pemilahan sampah yang efisien. Yang keempat, penerapan dan penegakan kebijakan yang tegas, larangan penggunaan kantong plastik di pasar dan toko, serta insentif bagi perusahaan dengan ramah lingkungan. Berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim
korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Oke, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan isu nasional. Di video tersebut, pada tahun 2024, Indonesia diguncang oleh sejumlah kasus korupsi besar yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inilah penyebab utama korupsi besar yang terjadi pada tahun 2024. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas yang lemah. Banyak proyek strategis nasional atau PSN dijalankan dengan minim partisipasi publik dan pengawasan yang terbatas, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan memanipulasi anggaran. 2. Pengaruh politik dan patronase. Uang hasil korupsi sering digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik dan membungkam kritik, menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus. Yang ketiga, kelemahan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya dan independensi lembaga anti korupsi menghambat aktivitas pemberontakan korupsi. Kemudian, apa itu dampak dari korupsi? Dampaknya seperti yang pertama, kerugian finansial negara. Kasus korupsi di sekitar pertambangan timah menyebabkan kerugian negara sehingga mencapai 300 triliun. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan sosial. Korupsi di sekitar pertambangan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penurunan kepercayaan publik. Kasus suap yang melibatkan pejabat tinggi seperti mantan Menteri Perdagangan dan pejabat Bank Indonesia memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kemudian, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kemiskinan serta ketimpangan pendapatan di masyarakat. Kemudian, menurut pendapat saya, solusi dari kasus tersebut yaitu yang pertama, penguatan lembaga anti korupsi, meningkatkan independensi sumber daya dan kewenangan lembaga seperti KPK untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Baiklah, masuklah kepada isu yang ketiga, yaitu isu lokal. Di sini saya mencantumkan video banjir bandang yang terjadi di Padang Sidimpuan tahun 2025 pada bulan Maret yang lalu. Baiklah, banjir bandang yang melanda kota Padang Sidimpuan pada Maret 2025 merupakan bencana besar yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan dampak sosial yang signifikan. Penyebab utama banjir yang melanda kota Padang Sidimpuan itu yang pertama, curah hujan ekstrim. Hujan deras yang terjadi pada tanggal 13-14 Maret 2025 menyebabkan Sungai Batang Ayumi meluap, membawa material lumpur dan puing ke pemukiman warga. Kemudian yang kedua, kerusakan hutan di hulu sungai. Deforestasi di hulu sungai Batang Ayumi mengurangi daya serap air tanah, meningkatkan risiko banjir dan longsor. Yang ketiga, penggunaan lahan yang tidak tepat, penggunaan area penggunaan lain atau APL secara berlebihan di sekitar aliran sungai memperparah dampak banjir yang melanda. Dampak banjir yang terjadi di kota Padang Sidimpuan itu, korban jiwa dan hilang. 2 warga dilaporkan hilang, 1 ditemukan yang meninggal dunia setelah terseret arus sejauh 6 km. Kedua, kerusakan infrastruktur sebanyak 713 rumah mengalami kerusakan, termasuk 4 sekolah dan beberapa tempat ibadah. Dampak sosial dan ekonomi, lebih dari 3.767 warga terdampak.
dengan banyak yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Solusi dari banjir yang melanda Kota Padang Sidimpuan tersebut, yang pertama, rehabilitasi hutan dan reboisasi, melakukan penanaman kembali di daerah hulu sungai untuk meningkatkan daya serap air dan mencegah erosi. Yang kedua, penataan penggunaan lahan, meninjau dan mengatur kembali penggunaan APL untuk mencegah pembangunan di daerah rawan bencana. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur drainase, membangun dan memperbaiki sistem drainase serta tanggul penahanan banjir di daerah rawan. Yang keempat, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana dan membentuk sistem peringatan dini di komunitas. Dan yang terakhir, penegakan hukum terhadap orang yang telah merusak lingkungannya sendiri yang mengakibatkan banjir yang melanda Kota Padang Sidimpuan. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai isu global, isu lingkungan, dan isu lokal terhadap video-video yang telah saya cantumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.